Oke, di sini saya mewakili kelompok saya untuk menjelaskan jawaban dari nomor satu tentang how do you define living organism. Kami di sini mengambil terjemahan bebas dari living organism sebagai makhluk hidup. Jadi, di sini kami menggunakan pendekatan bahwa makhluk hidup harus memenuhi 4 persyaratan makhluk hidup. Yang pertama adalah makhluk hidup harus terbentuk dari unit kehidupan kecil yang disebut sel. Jadi jika kita zoom suatu organisme secara molekuler, akan kita dapati sebuah sel minimalnya sesuai dengan yang kita temukan pada buku Nelson halaman 33. Nah, kemudian yang kedua, makhluk hidup harus mampu bereproduksi untuk menghasilkan keturunan, baik secara seksual maupun aseksual. Kemudian yang ketiga, makhluk hidup harus mampu merespon rangsangan dari lingkungan, sesuai dengan buku Nelson halaman 33 juga. Dan yang keempat, harus mampu bermetabolisme atau mensintesis zat energi yang disebut ATP untuk tumbuh dan berkembang, sesuai dengan buku Nelson halaman 33. Jadi keempat ciri-ciri tadi harus terpenuhi. Masuk ke pertanyaan yang kedua. Mekanisme fisik apa yang bertanggung jawab bahwa suatu makhluk hidup sangat teratur? Bagaimana makhluk hidup membagikan keteraturan? Sesuai dengan hukum termodinamika 2 dan termodinamika 1, maka akan timbul suatu pernyataan. Apakah living organism membutuhkan sumber untuk meningkatkan keteraturan secara spontan? Pernyataan di atas sesuai dengan contoh berikut. Uap air dalam suatu wadah tertutup bila didiamkan beberapa saat, maka akan timbul genangan air di dalam wadah. Dilihat dari keteraturannya, maka dari disorder menuju ke order. Bagaimana ini bisa terjadi? Bila kita tinjau dengan persamaan Helmholtz, maka uap air yang semula memiliki energi internal yang tinggi, maka uap air dapat energi internalnya berpindah keluar dan energinya menurun. Maka secara langsung akan terjadi ke arah yang order secara spontan. Untuk makhluk hidup sendiri, sesuai dengan hukum Helmholtz, maka makhluk hidup dapat memanfaatkan free energy atau F sehingga dapat meningkatkan keteraturannya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa mekanisme fisik yang menyebabkan suatu living organism likely order sebenarnya sesuai dengan hukum Helmholtz itu sendiri. Ya, saya akan menjelaskan nomor 3. Pertama, proses kimia pada sel itu pertama self assembly. Self assembly ini terjadi karena dapat dianalogikan seperti tetesan minyak yang diteteskan dalam suatu air. Nah, jika banyak tetesan minyak ini diteteskan dalam suatu air, maka akan berkumpul menjadi satu sehingga tetesan minyak tersebut akan menjadi suatu gumpalan yang berada di atas permukaan air. Dan kalau dalam tubuh manusia, contohnya itu sel akan membentuk suatu membran bilayar. Hal ini terjadi karena sel terdiri dari hidrofobik dan hidrofilik, di mana ikatan hidrofobik itu lebih besar daripada ikatan hidrofilik. Dan apabila terkena air, maka ikatan hidrofobiknya ini akan menyatu sehingga akan menjadi suatu layar. Kemudian untuk nomor 2 yaitu sistem pemompaan dan kanal pada membran sel dan transport aktif. Proses kerjanya yaitu menyeberangkan K+ ke sisi membran plasma ke sisi lain dan menyeberangkan Na+ ke sisi lain dari suatu membran tersebut. Sistem membran ini mempunyai ATP untuk sebagai energinya. Dan yang ketiga yaitu sistem enzim sebagai katalis. Sistem enzim ini akan menangkap suatu substrat yang fungsinya itu mempercepat satu reaksi kimia dengan tidak mengikut campur reaksi kimia tersebut, dan mempercepatnya dengan menurunkan energi aktivasi, sehingga dengan menurunkan energi aktivasi tersebut akan menjadi lebih cepat dan untuk menghasilkan suatu produk. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 4, yaitu bagaimana kamu mendefinisikan perbedaan fisik yang paling penting antara nanoworld dan macroworld. Pertanyaan ini memiliki beberapa kata kunci, yaitu adalah perbedaan fisik, nanoworld, dan macroworld. Apa yang membedakan nanoworld dan macroworld? Secara umum, dari yang dijabarkan di kelas, nanoworld itu sangat terpengaruh oleh thermal energy yang sering disebut sebagai KBTR, sedangkan macroworld seolah-olah tidak terpengaruh karena besarnya ukuran dari macroworld. Mari kita melihat sebuah teori yang lama yang dijabarkan oleh Nelson. Macroworld adalah kumpulan dari nanoworld. Maka kita perlu mengubah semua besaran macroworld menjadi besaran nanoworld. Seolah-olah kita melihatnya
dalam skala yang sama. Macroworld adalah kumpulan dari nanoworld, sedangkan nanoworld adalah pecahan-pecahan kecil dari macroworld. Penjabaran yang tadi telah dijelaskan mengantarkan kita pada satu konklusi, di mana sebenarnya tidak ada perbedaan fisik yang nyata antara nanoworld dan macroworld. Oke, di sini saya mencoba melanjutkan jawaban dari pertanyaan nomor 5 tentang how do you use statistical physics to predict any physical processes in the seemingly random world in cells. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi yang menjelaskan suatu gerak Brownian, yaitu gerak acak pada sel yang sangat penting. Kita lihat ya. Put this into oscillation, it jiggles about. If I put the grain on partikel akan bergerak the acak. top, it goes in a Arah random yang motion, tahu a yang jittery mana. motion. Nah, gerak ini adalah gerak Brownian terjadi pada struktur molekuler pada skala nano. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini ada butiran-butiran di sini kita ibaratkan sebagai panas, dan di sini ada sebuah molekul. Molekul kita ibaratkan di sini sebagai bola putih di situ, dan ketika bergetar, itu And dia akan moves to the gerak ke arah side. yang acak. If I do it again, Kalau kita coba put lagi it in di the sini, middle. nah, dan arahnya tidak I akan can't sama get it exactly in the middle, so it's not exactly the same, and now maybe it'll go another way. seperti itu. Nah, ini ada hubungan yang namanya Einstein relation. Nah, CD sama KBT, T yang mempengaruhi. Nah, kita bisa lihat di sini ada percobaan di mana ada jika kita melarutkan suatu zat berwarna, nah pada suhu yang berbeda, ternyata pada suhu yang panas itu akan lebih cepat larut dan lebih merata larutannya. Kita bisa lihat di sini dia lebih cepat larut. Nah, dan kemudian lebih merata. Ini yang suhunya suhu ruangan, ini yang suhunya suhu panas. Dia akan lebih merata, lebih homogen warnanya. Seperti itu. Terima kasih.